diilhami oleh Allah. Pengilhaman, Allah tidak ambil pen lalu mula menulis sendiri. Bagaimana pengilhaman itu? Allah telah berfirman kepada manusia yang khas, mereka disebut nabi. Allah sampaikan firman-Nya, mereka menulis tepat seperti yang Dia inginkan. Kadang-kadang Dia berbicara dengan suara keras. Misalnya Dia berkata pada nabinya, tuliskanlah ini. Maka mereka mendengar suaranya dan menulis. Kadang-kadang Dia memberi penglihatan dan minta supaya nabinya menulis apa yang dia lihat sehingga dia menulis. Dan kadang-kadang Ia menempatkan beritanya di kepala mereka, di hati mereka, dan akhirnya Dia menggerakkan mereka sehingga mereka menulis. Allah menjaga agar mereka dapat menulis tepat seperti yang Dia kehendaki. Dalam 1 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, berdasarkan apa yang kita baca tadi, pertama, Alkitab bukan pendapat manusia, melainkan pendapat Allah sendiri. Jadi, jangan pikir kalau Musa yang menulis, maka itu karangan Musa. Bukan. Musa hanya menjadi alatnya. Dan di sini kita lihat bahwa hanya Alkitab satu-satunya buku di dunia yang penulisnya adalah Allah. Dan saya harap kalian mengerti bahwa Allah tidak menulis dari surga lalu jatuhkan. Jatuh tepat di depan Musa. Dan Musa ambil, alamak, buku Alkitab. Buku yang Tuhan tulis. Tidak seperti itu. Tetapi Dia mengilhamkan orang-orang Dia untuk menulisnya. Allah menulis Alkitab dalam masa 1600 tahun. Dari buku pertama sampai akhir. Dan ada 40 orang yang dipakai Allah untuk menulisnya. Dan dari awal sampai akhir, tak ada bercanggah, tak ada bertentangan di dalamnya. Jadi heran kalau dari buku Kejadian ternyata ada Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak, Allah Roh. Lalu di perjanjian baru hanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Berbeza ini. Di awal ada 4, setelah ribuan tahun tinggal 3. Tidak. Tetapi mulai dari awal sampai dari akhir tak ada perbezaan. Itu menunjukkan apa? Hanya ada satu sahaja penulisnya, yaitu Allah sahaja. Kalau kita belajar sejarah ya, dulu disampaikan, rupanya bangsa ini yang masuk pertama dan buat ini. Selepas 50 tahun, sejarah sudah lain. Sebenarnya ditemukan berbeza. Bukan ini yang masuk pertama, ini. Baru 50 tahun. Tapi kita lihat Alkitab, 1600 tahun penulisannya. Tidak ada percanggahan, isi, penyampaian, prinsip-prinsipnya. Ini karena walaupun ditulis 40 orang pada masa yang berbeza, di tempat-tempat yang berbeza, mereka sebenarnya hanya alat. Sebenarnya yang menulisnya hanya satu, yaitu Allah sendiri. Sehingga Allah tidak akan bercanggah dengan dirinya sendiri. Menarik kita melihat tentang peran dari satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dari 40 orang, ternyata hanya satu orang saja penulis yang bukan dari bangsa Israel. Jadi Allah mengguna 40 orang untuk menulis seluruh Alkitab ini dalam rentangan masa 1600 tahun ini. Tetapi yang unik, Allah mengguna hampir semua Israel. Tidak ada bangsa lain. Kecuali satu, yaitu Dr. Lukas. Lukas ini bukan orang Israel, tetapi dia terjoin dengan tim Paulus yang adalah orang Israel. Di sini menggenapkan satu ayat firman Tuhan yang ada di Yesaya 43 ayat 10, di mana Allah berkata mengenai bangsa Israel ini. Hai Israel, kamu adalah saksi-saksiku. Israel mendapat satu kehormatan. Allah menjadikan mereka sebagai saksi Dia. Bagaikan pengeras suara posisi bangsa Israel ini. Firman Allah diberitakan di merata-rata dunia ini melalui bangsa Israel. Tapi ingat, ini hanya alat. Selain menjadi pemberita, tapi juga menjadi pemelihara kitab suci ini. Orang dulu berbeza dengan orang kita sekarang ini dalam menulis. Ada tumbuh-tumbuhan yang harus ditumbuk. Ini disebut papirus atau kulit haiwan. Ada prosesnya. Dan mereka punya ink atau tinta. Bukan senang menulis pada masa itu. Coba lihat perbedaan. Kalau sekarang kamu banyak pen, mesin type. Tetapi itu pun sudah ditinggal. Kita sudah pakai komputer. Tinggal type saja, print, type, print. Print sebanyak mungkin boleh. Tapi dulu kalau tulis, kena tulis semula lagi. Dan kita bisa bayangkan berapa tahun naskah-naskah ini akan bertahan. Saya pernah menemukan kertas saya yang berumur 7-8 tahun. Sudah kuning, senang rosak.